Subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1 yaitu penguatan bahasa Indonesia. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan terakhir simpulan. Teks laporan ini juga terdapat ide pokok. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Masih pembelajaran 1, di sini muatan IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik disebut alat kelamin betina. Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan baik-baik. 1. Atau yang pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Selanjutnya, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau disebut sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau disebut sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ada lagi penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Perhatikan gambar. Di sini adalah gambar lebah. Lebah membantu penyerbukan bunga. Ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga, apalagi yaitu hewan kupu-kupu. Masih pembelajaran 1, di sini muatan IPS. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografi yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Pasti banyak persamaan dan banyak pula perbedaan. Pembelajaran 2, muatan PPKN. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersyukur segala yang ada di dalam
yang di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama. Serta 4. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Saling menyayangi sesama manusia. Serta 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Muatan SBDP. Mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung. 1. Sarana ibadah untuk agama tertentu. 2. Mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Pelekat konstruksi bangunan. 4. Penghias bangunan taman, tempat lainnya. Serta 5. Dinikmati keindahan bentuknya. 3. Di sini pembelajaran 3, muatan IPA, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan 1. Tunas, 2. Umbi lapis, 3. Umbi batang, 4. Umbi akar, 5. Gerage, 6. Akar tinggal atau rizom, 7. Spora. Nah, di sini perhatikan contoh, ada tumbuhan jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan 1. Cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel, dan menyambung. Lanjut pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam satu paragraf dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan saksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menuliskan ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram.